Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya Widodo Saputra. Nah, baik, di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah aplikasi ya, yang membuat project, yaitu project yang kita beri nama Ada Sampah. Jadi, namanya nanti adalah aplikasi Ada Sampah berbasis geolocation yang menggunakan PHP MVC. Dalam hal ini kita tidak menggunakan PHP MVC yang sebelumnya, tapi kita menggunakan CodeEditor. Ya, jadi kita akan mencoba membangun aplikasi Ada Sampah berbasis geolocation yang memanfaatkan CodeEditor sebagai frameworknya. Oke. Nah, jadi sekilas tentang CodeEditor. Di sini kita akan menggunakan CodeEditor versi 3. Oke. Nah, jadi bagaimana tahapan pembuatan aplikasinya? Kita lihat basicnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi pastikan web server kita sudah jalan. Nah, sambil menunggu. Oke ya, jadi kita akan coba melihat basicnya dulu ya. Terlebih dahulu melihat basicnya untuk bagaimana penggunaan atau bagaimana aplikasi Ada Sampah ini akan kita buat. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat basicnya saja. Ini hanya sebagai gambaran dasar atau dasarnya saja. Saya membuat sebuah aplikasi namanya Ada Sampah Basic. Nah, ini sederhana saja ya. Oke. Nah, di sini kita gunakan sebuah coding ya, sebuah coding di mana coding ini sudah terdapat geolocation-nya, penyimpanan geolocation. Maka saat kita buka aplikasi ini harusnya ada allow localhost, dia akses lokasi ya, mengakses lokasi kita. Jadi kita harus allow-kan biar sistem ini bisa memastikan lokasi kita berada gitu. Nah, pastikan kita sudah terkoneksi dengan WiFi pastinya. Oke. Nah, misalnya gini, di sini saya buat terdapat sampah di lokasi ini. Nah, kita ambil fotonya, jadi hanya basic ya, jadi fotonya pun mungkin masih acak-acakan gitu ya, masih belum kelihatan. Nah, nantinya kalau user sudah melihat atau sudah memfoto serta memberikan keterangan terhadap daerah tersebut, ada sampah di lokasi ini contohnya, ketika dia simpan, maka admin bisa melihat ya. Admin bisa melihat, oh, masuk notifikasi baru bahwasanya di daerah latitude-nya dan longitude-nya terlihat ya, dan waktunya kapan kita bisa lihat. Nah, kita lihat detail. Oke. Nah, nih terdapat sampah di lokasi ini gitu. Sesuai dengan keterangan yang kita buat tadi. Nah, bisa kita scroll. Oh, ini daerah, salah satu daerah di Kota Pematang Siantar ya. Oke. Nah, jadi akan mengambil lokasi kita di mana kita berada. Ya, teman-teman. Jadi ini akan kita buat ya. Tapi kita akan membuatnya menggunakan CodeEditor versi 3. Oke? Nah, jadi kita langsung aja buka CodeEditor-nya. Dari awal ya, saya akan coba terangkan dari awal bagaimana pembangunan aplikasi ini dari nol, dari tidak ada menjadi ada. Oke? Nah, hal pertama yang kita lakukan di sini adalah kita coba buka dulu website codeeditor.com ya, kemudian ya, ini verifikasi human ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kita menuju ke download, kemudian kita gunakan codeeditor 3 ya, kita gunakan codeeditor 3. Nah, kita bisa download ya, kemudian kita nanti gunakan user guide-nya juga. Nah, kita download. Kebetulan di sini saya sudah mencoba mendownloadnya dan sudah ada ya di sini. Ini dia.
Nah, ini dia maksud saya. Ini bisa kita ekstrak ya. Ekstrak, kemudian kita buka foldernya. Nah, ini dia ya yang harus kita ambil. Maka saya akan blok semuanya. Kemudian saya copy. Kemudian saya masuk ke dalam area server saya, yaitu ada di WAM atau di SAM. Kalau punya teman-teman pakai SAM, ada di SAM. Kalau punya saya ada di WAM server, kemudian www. Di sini saya akan buatkan folder baru namanya ada sampah. Oke. Nah, kemudian saya pastekan. Nah, oke, kelihatan ya. Ya, kelihatan sudah masuk ke dalam server kita. Sehingga tinggal kita jalankan saja ya, teman-teman. Localhost ada sampah. Nah, ini dia. Kita lihat dulu, ini masih ada error. Saya akan tunjukkan kenapa ini error. Yang penting kita paling baik kita lihat welcome-nya sudah jalan gitu. Ya. Nah, kenapa terjadi error di sini? Error di sini itu sebenarnya bukan error ya, teman-teman. Ini hanya sebuah message atau sebuah pesan bahwasanya versi PHP-nya ini mungkin nggak sama, nggak sesuai dengan PHP versi yang kita gunakan untuk CI. Maka dari itu saya sudah antisipasi, saya sudah akan siapkan sebuah kode ya, namanya allow dynamic properties. Ini kita copy, di mana dia minta. Ya, kita copy, coba kita lihat. Teman-teman bisa ketikkan aja ya. Nanti saya sisipkan di deskripsi. Nah, ini allow dynamic properties. Oke, saya copy. Kemudian kita lihat paling atas di core ya, URI. Sehingga kita lihat di sini. Nah, sebelumnya di coordinator ini konsep MPC yang seperti kita pelajari pada PHP MPC kemarin ya. Jadi application-nya ini ada controller, ada model, dan juga ada view. Oke, nah konsepnya sama ya. Nah, sekarang kita lihat dulu posisinya ada di mana. Core URI. Yang mungkin ada di dalam sistem ya, teman-teman perhatikan. Di sistem core, kemudian URI. Ini dia. Ya, oke. Jadi kita buka dulu Sublime Text kita ya. Sublime Text. Ya, di sini saya akan coba buka folder. Ya, open folder di dalam WAM kita. Kemudian www dan ada sampah. Nah, ini dia. Select folder yang sebelumnya akan saya close. Nah, oke, kita perhatikan ya dalam sistem, kemudian core, kemudian di sini ada URI. Nah, diabaikan yang lainnya. Coding yang kita copy tadi, kita pastekan di sini. Ya, di atas kelas CI URI-nya. Kita pastekan, kemudian simpan. Oke, setelah kita simpan, kita kembali ke project tadi ya. Di sini, coba kita refresh. Ini harusnya sudah hilang ya URI. Oke, sudah hilang. Sekarang di router ya. Core router. Ya, core router. Core. Nah, kita kembali kemari. Ya, kita buat core router. Nah, di sini kita ganti, kita tambahkan ya. Di atas kelas CI routernya sama ya. Coding yang sama, kemudian kita buka refresh. Nah, oke, sudah hampir hilang. Kita coba lagi core controller. Ya, core controller. Di sini ada. Kita coba controller sama posisinya. Simpan. Dan kita lihat. Kemudian ada core loader. Ya, kita cek core loader. Nah, ada juga. Nah, ini kalau PHP versinya lebih tinggi ya. Kalau standar atau sama, mungkin tidak terjadi seperti ini. Kalau langsung jalan ya. Jadi kita lihat, oke, sudah selesai. Kalau langsung jalan seperti ini, berarti PHP yang Anda miliki itu sesuai dengan CI yang dipakai. Kalau punya saya, PHP-nya terlalu tinggi ya versinya, sehingga perlu saya turunkan. Nah, menggunakan perintah yang baru kita kerjakan barusan. Oke, di sini sudah terlihat ya bahwasanya
welcome to coordinator. Nah, kita pastikan nih, saya pastikan sebenarnya ini seperti ini ya. index.php slash welcome slash index. Mungkin seperti ini. Nah, sama ya. Ini sama seperti yang kita kerjakan di PPMPC kemarin. Nah, maka kita bisa lihat sebenarnya di dalam application ini pasti di dalam controllernya ini terdapat satu buah controller namanya welcome. Oke, kita buka ya. Nah, ini dia. Ini saya close dulu. Oke, welcome sudah terlihat kelas welcome. Kemudian ada sebuah method atau function index. Dengan function index ini memanggil sebuah view ya yang ada di dalam view itu welcome message. Maka seharusnya kalau kita cek di view ya, di view ini kita buka, ini ada welcome message. Makanya tampilan seperti ini. Ini dia, welcome to coordinator. Di sini welcome to coordinator. Oke, ya. Nah, misal saya akan uji coba sebentar. Di sini saya akan tambahkan satu buah controller. Ya, saya akan tambahkan satu buah controller. Klik kanan di sini new pada controller, saya akan coba simpan dengan nama halo.php. Oke, halo.php. Saya akan gunakan perintah cepat saja ya di sini. Welcome saya buka, kemudian saya masukkan kelas. Ya, kelas di sini php. Ya, kelas di sini saya buat halo sesuai dengan nama filenya ya, halo. Kemudian nah, di sini saya akan tambahkan isinya. Saya isikan langsung aja public function. Saya buat misalnya halo. Nah, halo ini saya akan menuju ke view. Jadi saya buat variabel base load view. Di dalam view ini saya akan panggil sebuah file. Misalnya saya buat halo guys. Nah, gitu. Contoh ya. Nah, maka kalau saya jalankan ya, saya akan jalankan simple dulu, kemudian saya akan jalankan. Maka cara menjalankan gimana? Kita masuk ke controller dulu, halo, terus garis miring tadi halo ya, halo, oke. Berarti halo juga, halo. Nah, dia halo guysnya masih error deh. Enable to load the request. Dia tidak bisa menjalankan karena memang halo guys belum kita buat di dalam view. Maka kita akan coba buat di dalam view. Ya, saya new file di view, kemudian simpan. Ingat, simpan dengan nama yang sesuai. Halo guys.php. Apa isinya? Mungkin kita bisa isinya seperti ini. Nah, misalnya sini welcome to halo. Contoh ya. Kemudian sini H2. Welcome guys misalnya. Oke. Maka kalau kita jalankan ya, saya refresh saja. Nah, welcome guys tampil ya. Welcome guys. Jadi dari sini kita kembangkan nanti. Tapi sebelumnya ya teman-teman, sebenarnya ini ada sedikit apa ya, kalau kita hapus indeksnya ini maka not found. Nah, index.php-nya itu bisa kita hapus sebenarnya menggunakan, artinya bukan dihapus atau dihilangkan ya. Sebenarnya kita bisa sembunyikan menggunakan sebuah perintah htaccess. Maka dari itu welcome to coordinator ini belum saya tutup. Kita bisa lihat di user guide ya, user guide. Kemudian kita bisa buat htaccess. Nah, ini dia. Lihat, teman-teman bisa lihat coordinator URL. Dan di sini kita cari again removing the index.php file. Dan ini menghilangkan index.php-nya, nggak kelihatan tapi sebenarnya masih ada dia. Oke,
Kemudian kita copy aja coding yang ada di sini. Ini saya copy seperti ini. Kemudian saya menuju lagi ke kemari ya. Dan saya langsung buat nih di folder utama ya, di dalam ada sampah ini. Klik kanan new file. Ya, saya simpan dengan nama .ht access. Ya. Kemudian saya pastekan aja. Nah, ini dia. Simpan. Kita lihat apakah ini masih error. Harusnya tidak. Ya, walaupun tidak ada indeksnya, kita tetap bisa jalankan. Oke. Nah, mungkin kita lihat juga kemarin sini, welcome garis miring index. Nah, kita nggak perlu lagi ada index.php-nya. Nah, tapi sekarang permasalahannya adalah waktu kita buat localhost ada sampah gini, yang tampil hanya ini, ya, yang tampil welcome. Saya mau bagaimana kalau kita masuk ke dalam ada sampah, otomatis dia masuk ke halo, welcome guys, nah, gitu ya. Nanti kita berperan sebagai web utama pastinya, yang kita coba di sini ya, kita akan coba kita atur. Tapi ini hanya uji coba dulu. Dan yang terpenting di sini adalah kita menggunakan pemilihan dari router. Ya, kita akan coba bermain di router. Di mana ada routernya, ya. Misal kita coba cari dulu. Router itu ada di config, kemudian routers, ya, routers. Nah, di sini kita lihat ya, ini karena welcome ya. Ini pemanggilan controllernya, default controllernya yang mana mau kita panggil. Kalau welcome ya tampil welcome lah nanti. Ya akan selalu tampil yang ini kalau welcome. Ini kan welcome ya. Controllernya welcome. Jadi kalau kita mau ganti, misalnya controllernya halo, maka kalau ini saya refresh berubah. Oops, sorry ya. Jadi coba kita cek kembali. Halo, dan kita lihat di controllernya. Oh ya ya. Oke, kenapa dia tidak muncul? Kita panggil halo ya. Halo yang dipanggil ini adalah nama controllernya di root. Jadi kalau kita panggil halo masih kurang. Harus halo dan halo gitu. Kita buat halo, mungkin tampil oke, tampil ya. Mungkin tidak enak seperti itu ya. Jadi teman-teman ganti aja di halo ini, untuk public functionnya kita ganti jadi index ya. Otomatis dia, kalau index dia kan dia langsung tampil ya. Jadi routes ini nggak perlu double, cukup halo sekali saja maka langsung tampil. Oke ya, tidak perlu lagi ada halo atau halo lagi. Nah ini dia penampilannya ya. Oke, udah kelihatan. Jadi kita akan coba nanti di model lain. Jadi saya akan coba langsung aja. Ini hanya uji coba tadi ya. Saya akan buat controller baru lagi. Ya, saya akan ulangi lagi dan buat controller baru. Nah, di sini nama kontrolnya saya buat dengan nama ya, controller baru dengan nama simpan main ya, saya namai dengan main atau main PHP. Nah, di sini saya menggunakan model cepat saja ya, model cepat. Di sini saya gunakan copy paste ya. Di sini langsung saya buat main ya, dia langsung masuk ke dalam folder ya. Di view folder kita buat folder main, kemudian slash index ya, kita buat seperti ini, main kemudian index. Oke, kemudian setelah kita buat main index, kita akan buat di view-nya ya. Di view, sebuah view itu kita buat new folder. Di view kita beri nama main ya, kita beri nama main. Kemudian di dalam folder main yang ada di dalam view, saya akan buat file baru. Saya simpan dengan nama index.php. Oke, nah ini dia. Kita lihat dulu nih, kita uji coba HTML dan welcome to ada sampah seperti
seperti ini. Kemudian saya buat H2-nya contoh pertama ya. Selamat datang di aplikasi ada sampah. Oke, ya. Nah, kita sudah buat di indeksnya, sehingga kalau kita mau menjalankan ini, sebenarnya kita tinggal mudah saja ya. Roots-nya kita ganti jadi main. Ya, roots-nya kita ganti jadi main. Ya, sesuai dengan yang tadi ya, roots-nya main. Untuk controllernya sudah indeks sudah oke. Nah, kita coba jalankan. Ya, selamat datang di aplikasi ada sampah. Oke, mungkin ini aja di video kali ini. Ya, di video berikutnya saya akan coba membuat template ya. Template untuk aplikasi ini. Nah, pemilihan template nanti kita gunakan Bootstrap saja, atau bisa aja kita menggunakan atau mendownload ya dari situs-situs yang sudah ada memberikan, mungkin yang bayar ataupun gratis. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah dikerjakan. Ya, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.